lagi di Sabila, sahur sambil bebenah. Tadi seru banget ya, kita udah main games bareng-bareng dan ini untungnya nggak ada yang dapat tantangan ya pemirsa. Tapi ini aku salvok banget sama Kak Melani. Dia tuh bajunya matching semua tuh, dari jam tangan, kerudung, sama baju warnanya burgundi. Ini orang ngikutin tren banget ya, ini kan lagi viral tuh warna-warna burgundi. Orangnya FOMO banget nih ya. FOMO ya, ini lagi warnanya marun-marun, burgundi semua. Burgundi semua, jangan-jangan sepatunya warna burgundi nih. Iya lagi. Iya ya, aduh. Ya ampun. Tapi pas banget ya, Putri langsung aja gitu memberikan diagnosa FOMO FOMO banget ya. banget, karena aku tahu banget Kak Melani itu orang FOMO karena dia kan sosial media, jadi mengikuti tren. Jadi orangnya pasti FOMO dong. Oh, tapi Put, emang sebenarnya FOMO tuh apa sih? Takutnya nih ada sahabat Sabila yang nggak paham, emang FOMO apaan sih gitu kan? Jadi FOMO itu kayak takut ketinggalan tren. Jadi orang apa yang ngerasa semisal ada tren Labubu nih, dia harus beli Labubu karena takut ketinggalan tren gitu. Fear of missing out ya, Iya, bahasa itu. Nah, kalau di pandangan konten media gitu ya, kayak Kak Melani yang bekerja di bidang media sosial, itu menurut Kak Melani FOMO itu sepengaruh apa sih gitu? Oke, jadi kalau aku tuh membedakannya nih antara FOMO dan up to date. Jadi ada fear of missing out. Kalau itu tuh sebenarnya lebih kekhawatiran kita takut ketinggalan zaman. Jadi kalau kayak gitu, jadi lebih kita nggak bisa nyaring nih mana yang baik. Kita coba ikut-ikutan aja, cuma karena lebih ke kebutuhan ego aja, kayak lagi tren nih ikut-ikutan aja tanpa memilah mana yang baik mana yang buruk. Kalau misalnya up to date itu berarti kita lebih up to date sama tren, tapi itu sesuai kebutuhan kita gitu. Kita up to date sama perkembangan masa kini. Jadi baiknya tuh sebenarnya up to date, atau kalau FOMO ya FOMO-nya di yang Hal-hal baik, hal-hal yang gitu baik. ya. Iya. Bener. Emang sih kan kita kayak sekarang kan kita nggak bisa ya memilih secara gamblang apa yang akan ditampilkan di akun media sosial kita gitu, atau di timeline kita gitu, karena algoritma kadang suka nggak ketebak. Kadang walaupun kita sering melihat kajian-kajian, tetap ada aja yang nyempil algoritma yang gak jelas gitu lah ya. Nah itu kita harus bisa pilih-pilih. Kalau mau ikut-ikutan, usahakan ikut-ikutannya yang baik ya, FOMO-nya terhadap hal-hal yang baik. Apalagi ketika kita menjalankan kehidupan di dunia ini, teman-teman, kan ada ya yang dikatakan oleh Rasulullah yang berbunyi seperti ini, i'malud dunyaka ka'annaka ka'annaka ta'isyu abadan. Lakukanlah hal-hal yang ada di dunia ini seperti kamu akan hidup selamanya. Tapi ada pengecualiannya lagi nih, wa'malu akhiratika, tapi lakukanlah hal untuk akhirat kamu, ka'annaka tamutu godan, seakan-akan kamu akan meninggal besok. Jadi walaupun kita FOMO tentang hal-hal dunia ini, kita harus pikirkan juga kehidupan akhirat kita nanti gitu kan, ibadah kita nanti gitu, sahabat Sabila. Bener banget sih. Kalau kayak FOMO ikut-ikutannya lagi tren aja kayak Labubu, orang-orang pada beli Labubu padahal uangnya nggak cukup tuh beli Labubu, tapi maksain. Itu namanya FOMO yang tidak baik. Benar, itu yang berbahaya ya. Makanya sekarang kayak pinjol-pinjol itu makin menjamur, karena kayaknya banyak orang yang FOMO-nya ngikutin ego ya. Iya, ngikutin ego, bukan karena kebutuhan. Betul. Terus ngikutin standar sosial media. Iya, itulah. Makanya nih teman-teman Sabila, kita nggak akan pernah bosan sih untuk mengingatkan kamu biar nggak keikut-ikutan sama standar-standar yang bikin kamu harus berkorban kepada sesuatu yang nggak penting gitulah bahasanya ya, yang nggak baik untuk kehidupan kamu atau bahkan bisa merusak masa depan kamu. Jauh-jauhin deh. Iya, jauh-jauhin. Pokoknya kita FOMO ya udah FOMO yang hal-hal kebaikan, misalnya kayak Ramadan. Orang kok bisa ya khatam Al-Quran 1 bulan itu dua kali gitu. Nah itu kita bisa jadi FOMO itu dalam hal-hal seperti itu. Kita kayak terinspirasi dari orang-orang yang membaca Al-Quran giat banget gitu. Iya. Nah, kalau dari Kak Melani sendiri, punya nggak tips tersendiri untuk nggak ikut-ikutan sama FOMO-FOMO yang nggak baik gitu? Sebenarnya bisa dari diri kita sendiri sih, menyaring kira-kira kebutuhan kita tuh apa ya. Kita tuh ngikutin kebutuhan, bukan gaya hidup atau standar sosial media yang nggak berpengaruh baik juga. Gitu. Nah tapi nih Kak Indah, kadang tuh ada juga yang bilang katanya FOMO dalam hal kebaikan, tapi FOMO dalam hal kebaikan juga ada beberapa orang mungkin yang takut ketika melakukan kebaikan dibilang FOMO. Misalnya kayak
dia FOMO ikut kajian, terus bilang lu mah ikut kajian FOMO doang kan, nah itu gimana? Mungkin kira-kira orang jadi takut buat FOMO ikut ke hal baikan karena takut dibilang FOMO gitu. Kalau dari aku ya, simpelnya lebih baik kita dikatain so alim daripada kita dikatain so kafir gitu bahasanya. Walaupun kita nggak boleh ngejudge orang lain kafir ya, karena itu hal-hal yang tidak baik gitu. Tapi daripada kita dikatain sok jauh dari agama, berbuat maksiat gitu ya, kita bangga. Lebih baik kita berbangga dikatain so alim banget lu, ya udah kita bangga. Berarti kita selama kita melakukan perbuatan di dunia ini, orang-orang melihat kita melakukan perbuatan baik-baik aja gitu. Jadi nggak usah didengerin ya kalau ada teman-teman yang ngatain kamu atau teman-teman Sabila FOMO ikut pengajian. Justru bilang bagus dong ya kan, FOMO-nya ikut pengajian. Jadi karena tadinya FOMO terus jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan, benar. Nah ini juga sih jadi highlight ya, jangan sampai cuma ikut-ikutan doang tapi nggak ditanemin dalam hati niatnya gitu. Soalnya banyak ya kasus-kasus mereka ikut pengajian, ini wallahu alam ya yang aku tahu cerita dari orang, ikut pengajian, setelah ikut pengajian justru malah mereka berbuat maksiat gitu. Jadi demi kebutuhan konten aja, kebutuhan postingan, story Instagram, ikut pengajian. Lepas dari pengajian ya udah maksiat tomat gitu ya, tobat maksiat. Walaupun kita nggak tahu ya, boleh jadi yang menurut kita dia banyak melakukan maksiat, tapi ibadahnya sekali dia beribadah langsung diterima sama Allah gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Tapi kan lebih baik di usia muda ini kita menjaga diri kita gitu sahabat Sabila agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Wah, seru banget ya pembahasan FOMO. Ternyata FOMO ini bisa ada hal kebaikannya juga. Jadi nggak semua FOMO itu buruk. Benar. So pintarlah untuk memilah-milih mana yang harus kita ikutin ya teman-teman Sabila. Kalau pengen lihat konten-konten yang benar-benar cocok banget untuk memotivasi sama untuk menginspirasi, lihat aja konten-konten BR TV yang dibuat sama Kamelani dan tim-timnya. Ya betul tuh. Jangan lupa di like, komen juga ya. Bener, like, comment, share, follow gitu. Karena membagikan juga dapat pahala jariah gitu kan. Dapat pahala jariahnya. Selain yang membuat konten, yang membagikan juga mendapat pahala. Seperti itu. Kalau gitu teman-teman Sabila, kita cukupkan untuk pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menambah inspirasi dan hikmah untuk kamu ya. Oke, kalau begitu kita bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.